Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik. Sehat? Tentang mata pelajaran coding dan KA. Jadi ini pertemuan kedua kita ya? Ya, pertemuan sebelumnya kita mengenalkan tentang konsep berpikir komputasional ya. Konsep berpikir komputasional ada 4. Ada mulai dari dekomposisi ya. Dekomposisi itu memecah masalah besar menjadi masalah yang kecil-kecil. Kemudian ada yang kedua adalah abstraksi atau memilih data-data yang penting ya, mengabaikan data-data yang tidak diperlukan. Kemudian yang ketiga ada pengenalan pola ya, mencari pola. Kemudian keempat algoritma atau mengurutkan langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan satu masalah. Oke, jadi sekarang pertemuan kedua kita masuk ke tujuan pembelajaran pertama sebenarnya yang ada di coding, yakni memahami pengolahan data. Masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, mungkin ketua kelas, mana ketua kelas di sini? Tidak hadir. Wakil. Wakil, oke. Silakan wakil ketua kelas, Apris, memimpin doa untuk teman-temannya ya. Sebelum belajar adalah kita berdoa dan sama-sama berdoa mulai. Selesai. Oke. Jadi seperti biasa sebelum kita belajar kita berdoa supaya semoga pembelajaran kita lancar, ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat untuk kita ya, terutama di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran siswa. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Siti. Siti keterangan apa? Alfa ya. Oke, jadi Siti yang dekat rumahnya Siti, Darlin ya. Darlin kalau ini ada kesempatan ketemu dengan Siti. Raja dari kamar. So di mana? Oh, ada bapak? Allah. Oke. Selain Darlin? Astaga, selain Siti maksudnya. Selain Siti hadir semua. Cuman yang 2 orang ini ya, berarti yang 1 alfa, yang 2 orang izin ikut kegiatan pramuka, latihan pramuka di kecamatan. Oke. Jadi saya ingin ingatkan kembali tentang kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas yang kita sudah buat di awal pembelajaran. Diharapkan diterapkan ya. Jangan ada yang melanggar kesepakatan kelas ya. Di materi pembelajaran kali ini ada setiap pembelajaran itu akan ada yang ditanamkan berupa dimensi profil kelulusan. Jadi dimensi profil kelulusan sana ya, yang ada berapa itu? Ada 8 sekarang. Kalau itu masih P5 masih 6. Sekarang ada 8 ya, yang sudah saya jelaskan kemarin di pertemuan sebelumnya. Jadi untuk pertemuan kali ini fokusnya di penalanan kritis ya. Saya harap nanti saat pengerjaan LKPD atau saat menerima materi, adik-adik bisa bernalar dengan kritis. Kemudian kreatif nanti ada project bikin diagram. Misalkan bagus ya, di kreativitasnya dituangkan di dalam project itu. Kemudian ada yang namanya kolaborasi di kerja kelompok, saling baku bantu ya menyelesaikan LKPD. Jangan ada yang berpangku tangan berharap teman yang lain yang kerja, yang lain tidak kerja. Kemudian mandiri ya. Jadi kolaborasi, kemudian mandiri. Mandiri artinya bagi-bagi tugas. Kalau sudah apa bagian tugas apa, jadi kerjakan itu tugasnya ya, di kelompok itu. Supaya semua ada kontribusi dalam kelompok. Ya. Kemudian komunikasi, nanti di akhir ada presentasi kan. Ya. Itu akan melatih komunikasi kamu. Bagaimana kamu mempresentasikan hasil kerja kelompok, kemudian bagaimana kamu menanggapi kerja kelompok lain,
dari kelompok lain. Jadi komunikasinya dilatih. Oke, jadi tadi saya begitu masuk, saya lihat sudah rapi. Saya harap itu dipertahankan ya. Pertahankan untuk rapi, kalau perlu ditingkatkan. Jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini itu seperti saya bilang tadi ada kegiatan kelompok ya. Jadi tahapan pertama itu saya akan menyajikan materi, kalian mendengarkan dan menyimak. Kalau ada yang perlu ditanyakan, nanti jangan takut untuk bertanya ya, angkat tangan, kemudian bertanya. Jangan takut salah, pokoknya kita diskusi. Diskusi dan yang kalau bisa itu pembelajaran itu di semua pembelajaran, bukan cuma di pembelajaran informatika atau coding. Semua pembelajaran itu kalau boleh, kamu tidak usah tegang, santai tapi serius. Santai tapi serius. Artinya tidak oleh so tegang begini. Semua tahan napas begitu, so tidak agak belajar. Jadi santai, tapi tetap serius, fokus, ya, relax. Tapi juga jangan terlalu santai baru semangat tuh begitu. Ya, jadi jangan. Jadi santai tapi serius ya. Oke. Jadi menyimak materi nanti saya sajikan, kamu simak. Setelah itu, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, diskusi. Setelah selesai penyampaian materi, nanti ada pembagian LK. Nanti di LK itu akan dilihat aktivitasnya yang akan dilakukan seperti apa. Nanti ada penjelasan di LK. Saya juga nanti mendampingi pekerjaan LK nanti di kelompok masing-masing ya. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada ya. Oke, kita langsung saja kalau begitu. Ini ya tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yakni memahami pengolahan data. Artinya apa? Peserta didik mampu memahami konsep dasar pengolahan data, kemudian mengenali jenis-jenis data. Data itu apa? Bagaimana dia punya jenis-jenis? Ya, serta melakukan pengumpulan, pengelompokan dan penyajian data. Ya, nanti akan dipelajari di kegiatan aktivitas pembelajaran kelompok di LKPD. Sebenarnya apa manfaat mau belajar mengelola data itu? Kan kita itu bisa menyajikan informasi yang efektif. Apa itu efektif? Artinya pengelola data yang baik itu akan membantu kamu dalam menyajikan informasi dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Kemudian seperti tabel atau grafik yang membantu dalam memberikan informasi yang jelas dan akurat. Contohnya ini ya, pengolahan data itu contohnya di jadwal pembelajaran. Jadwal pembelajaran yang dari hari Senin sampai hari Jumat itu kan cuma 1 lembar ya. Cuma 1 lembar. Padahal dia punya data yang tercantum di situ banyak ya. Ada data mata pelajaran apa, jam berapa, sampai jam berapa, kemudian gurunya siapa, lengkap. Tapi dengan penyajian data yang bagus, data yang begitu banyak itu cuman bisa dicetak dalam bentuk 1 lembar. Dan mudah untuk dicari tahu oleh orang ya. Dilihat oleh orang itu mudah melihat jadwal itu. Padahal cuma 1 lembar. Bayangkan ketika itu tidak dikelola, tidak menggunakan teknik pengolahan data yang baik dan benar, maka mungkin akan jadwalnya kamu itu akan menjadi beberapa lembar. Ya, contohnya seperti itu. Data yang banyak itu bisa disajikan dalam bentuk 1 lembar saja, seperti jadwal ya. Apa itu data? Ada yang tahu apa itu data? Pernah dengar kata data? Apa itu data? Kira-kira ada yang tahu? Angkat tangan kalau ada. Biar salah tidak apa? Ya. Sebuah informasi. Oke. Tepuk tangan untuk Wira. Untuk Diki ya, Oh, Wira yang salah. Jadi suatu informasi. Oke, jadi data adalah ini ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahwasanya data itu adalah kumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan ya, dilihat ya, informasi yang dapat dilihat, dapat dari pengamatan, kemudian pengukuran ya, ukur, kemudian pengukuran atau penelitian. Biasanya dalam bentuk angka ya. Ini jenis-jenis data itu bisa dalam bentuk angka ya.
Kalau jenis data yang dalam bentuk angka macam jam, berapa kilometer jarak dari sini sampai rumah itu angka ya. Kemudian dalam bentuk teks seperti warna kesukaan apa, ya, misalkan merah, kuning, itu dalam bentuk tulisan ya. Data dikumpulkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar juga bisa ya. Kalau kamu tahu dinosaurus? Nah, pernah lihat secara langsung? Tidak pernah ya. Kamu lihatnya di mana dinosaurus? Di gambar di HP ya. Nah, itu seperti itulah contoh data itu bisa didapatkan dari gambar ya. Dari gambar yang ada di internet, kamu bisa bayangkan bahwa dinosaurus itu ada kakinya ada 4 misalkan ya. Baru lehernya agak panjang sedikit ya. Baru badannya besar ya. Tangannya kecil. Jadi seperti itu ya. Jadi bisa didapatkan bukan hanya dari teks ataupun angka, tapi dari gambar juga bisa dapatkan data. Nah, jenis-jenis data itu ada data ini ya. Jenis-jenis data itu berdasarkan sifatnya ada kualitatif dan kuantitatif ya. Kalau yang kuali itu data yang berupa kata atau kategori. Yang kata-kata ya. Macam warna, jenis kelamin, laki-laki, perempuan, itu kan kata-kata seperti itu. Ini warna jenis kelamin ya begitu ya. Itu yang kata-kata. Kemudian kalau kuantitatif itu data berupa angka atau jumlah ya. Contohnya umur ya, umur berapa. Kemudian jumlah saudara dan sebagainya tadi ya. Yang pokoknya yang angka-angka itu dia kuantitatif. Kalau yang tulisan dia kualitatif ya. Kemudian ini berdasarkan cara pengolahannya, cara memperolehnya. Berdasarkan cara memperolehnya, data itu dibagi jadi 2 ya. Data primer dan data sekunder. Kalau data primer itu data yang didapatkan langsung dari sumber ya. Jadi kamu lihat langsung ya, atau kamu tanya langsung ke orang yang mengalami kejadian. Ya. Kalau yang data-data gosip yang sudah dari mulut orang yang tidak mengalami kejadian langsung, itu sudah tidak masuk data primer ya. Dia masuk data sekunder ya. Kalau misal contoh ya, kamu dapat lihat kejadian kecelakaan pas kamu mau ke sekolah, kamu dapat lihat ada orang sampai tetangga celaka. Baru kamu ceritakan ke teman kamu. Kira-kira teman kamu yang mendengarkan cerita kamu itu, dia menerima data primer atau sekunder? Sekunder ya, karena dia tidak melihat langsung. Tapi orang yang bercerita itu, dia yang memegang data primernya ya. Ya. Walaupun informasi yang disampaikan sama persis seperti informasi yang dilihat. Tapi karena dia sudah menerima informasi dari tidak langsung dari sumber, maka dia disebut data sekunder. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oh. Kalau tidak ada kita lanjut. Cara mengumpulkan data yang primer dan data sekunder ataupun data yang angka atau data yang tulisan itu, bagaimana DP cara sampai tak kumpul itu data? Ya, ada 3 ya cara yang bisa digunakan ya. Ini contoh saja, sebenarnya ada banyak cara ya, tapi ini contohnya ada 3. Ada observasi langsung. Observasi itu apa? Observasi ya, mengamati ya. Mengamati langsung, melihat langsung ya. Seperti apa kejadian yang terjadi. Nah, itu dia kumpulkan data dari hasil pengamatan. Kemudian wawancara ya. Wawancara atau kuesioner. Artinya menanyakan langsung ke narasumber ya. Narasumber. Jadi kamu bikin pertanyaan-pertanyaan. Misalkan kamu ingin mengumpulkan data data panen cabenya kamu tetangga. Misalkan kamu kepo ya. Atau disuruh guru untuk melakukan wawancara ke salah satu pedagang cabai kamu punya tetangga. Maka yang kamu bikin adalah pertanyaan-pertanyaan ya. Yang kamu tanyakan ke orang yang jual cabai itu. Dari pertanyaan itu kamu bisa kumpulkan data ya. Kamu tulis datanya. Bisa wawancara, tanya jawab, atau kuesioner. Kuesioner itu kayak ini. Teks yang ada pertanyaan, misalkan
apakah kamu mengalami keuntungan dalam penjualan cabai tahun ini? DP jawaban ya atau tidak. Jadi cuma checklist. Kalau ya checklist, kalau tidak checklist, pilih yang begitu. Itu kuesioner ya. Ya. Atau begini. Seberapa sering kamu terlambat ke sekolah? DP jawaban sering, kadang-kadang, tidak pernah. Nah, ya begitu ya. Itu kuesioner. Jadi tinggal mau checklist mana yang kira-kira sesuai. Apakah sering atau kadang-kadang atau tidak pernah terlambat. Gitu ya. Itu kuesioner. Kalau wawancara mau tanya, kalau kuesioner itu ada deh pertanyaan di tulisan kurang mau checklist ya. Nah ini baru. Nah, setelah data yang kamu kumpulkan tadi ya, menggunakan kuesioner ataupun observasi ataupun mencari informasi dari internet, selanjutnya kamu kelompokkan itu data berdasarkan kategorinya apa. Jadi DP data yang ditulis di bawahnya apa. Jadi harus sama ya. Kemudian berdasarkan rentang ya, kalau mau pakai rentang angka, tentukan angkanya. Misalkan macam tadi kuesioner ya, kuesioner tadi ada rentang. Kalau misalkan pertanyaan seberapa sering kamu terlambat ke sekolah, kalau sangat sering berarti DP nilai 1, berarti jelek kah? Nah, kalau kadang-kadang berarti DP nilai 2, kalau tidak pernah DP nilai 3. Jadi semakin bagus semakin tinggi DP nilai. Jadi rentangnya itu angkanya berapa yang mau ditentukan. Ya, jadi ditentukan rentangnya ya, dari 1 sampai berapa DP penilaian itu. Gitu ya. Nah, selanjutnya menyajikan tabel, menyajikan data bentuk tabel atau diagram batang. Oke, nanti ini di bagian kelompok. Ada pertanyaan dari materi yang saya sampaikan? Oke, nanti kalau ada pertanyaan saat mengerjakan LKPD, ya, ada yang tak lewat-lewat, silakan tanya tidak apa ya. Dan nanti ada saya bimbing untuk mengerjakan LKPD. Jadi selanjutnya kamu saya bagi dalam bentuk kelompok. Karena kamu yang hadir sekarang ini 9 orang, maka bagi 3 kelompok ya. Masing-masing kelompok anggotanya 3 orang. Nah, oke. Cara mengumpulkan data bisa, mau pakai cara apa? Ya, misalkan wawancara dengan dengan observasi ya, wawancaranya berapa pertanyaan untuk wawancara dan berapa pertanyaan untuk observasi. Kemudian setelah dapat ya, dia punya cara mengumpulkan data, kemudian DP pertanyaan juga sobekan, pertanyaan-pertanyaan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya mencatat hasil pengumpulan data. Dicatatnya di sini ya. Keempat, menyajikannya dalam bentuk diagram. Nanti cara bikin diagramnya saya pandu di sini. Tapi selesaikan dulu sampai di bikin tabel ini ya. Jadi sampai nomor 3, nanti nomor 4 saya pandu. Kemudian terakhir presentasi hasil kerja ya di depan kelas. Oke? Oke, silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan. Hobi, berarti dia pertanyaan apa hobi kamu? Cuma begitu, nomor 1 apa hobi kamu. Kalau kamu cari data hobi, kalau kamu cari data apa, bikin dia pertanyaan bagaimana dia bicara. Nah, boleh. Kamu siapkan 1 pertanyaan. Jadi kerjasama. Wira, bikin 1 pertanyaan lagi. Pertanyaan dapat? Sekarang ada pertanyaan kami. Harus itu DP jawabannya di depan sini. Jangan dulu jawab, baru pertanyaan di sini. Oh ya. Baru pertanyaan nomor 2 apa lagi? Itu kan pertanyaan nomor 1. Terus di sana kita begini. Pertanyaan nomor 2 apa lagi? Pak Guru tulis nama Pak Guru. Bagi Pak Guru. Cuman begitu, cuma pertanyaan begitu. Nanti DP nama nanti mau tulis di sini. Bikin 2 pertanyaan, nanti di nama sini DP jawaban apa. Wawancara nomor 1 ini pertanyaan nomor 1 DP jawaban apa. Baru pertanyaan nomor 2 DP jawaban apa, nomor 3 apa, gitu. Nanti sebentar ini. Di lembar berikutnya itu nama-nama. Atau DP. Cuma 2 saja yang diamati. Atau DP apa. Atau DP rambut rapi, atau DP kan diamati. Sudah? Apa ini? Apa warna kesukaan? Jangan dulu isi itu biru. Nah, jangan dulu. Nanti sebentar itu, nanti sini Mbak isi jawaban. Di sini baru pertanyaan-pertanyaan. Iya, nanti di kolom situ. Jadi, setiga ini?
Apa ini? Berarti DP pertanyaan DP jawaban itu belum isi. Nah, jawaban jangan dulu isi, kosong dulu jawaban. Cuma pertanyaan. DP jawaban itu apa? Kalau jawaban Hah? Baru pertanyaan-pertanyaan. Ya? harus wawancara dengan hasil pengamatan ini bagaimana Pak Guru? Sudah? Nah, wawancara ini nanti jawaban dari T. Abdullah kan, Abdul Latif. Kamu ini tanya dia dengan pertanyaan yang kamu tadi. Apa? Jam berapa kamu sampai ke sekolah? Nah, baru dia menjawab jam berapa, kamu tulis di nomor 1. Sesuai dari jawabannya. Baru nomor 2 lagi kamu tanya. Sudah? Baru DP observasi sudah tulis di sini. Apa-apa yang kamu amati? Apa-apa yang kamu mau lihat, mau amati dari teman kamu? Kerapian. Nah, boleh tulis kerapian. Berarti nanti Sen Pak Guru? ya. Berarti kalau kerapian itu sangat rapi, cukup rapi, tidak rapi. Gitu ya DP jawaban nanti. Baru selain kerapian apa lagi yang bisa kamu amati dari teman kamu kira-kira dari nanti? Datang tepat waktu. Ah iya, berarti terlambat ke sekolah atau tidak gitu ya? Sana DP ini. Kualitatif. Kualitatif. DP penjelasan ya, kualitatif data yang berupa kata atau kategori. Kategori itu misalkan baik, cukup, itu kategori ya. Laki-laki, perempuan itu kategori. Kualitatif. Ya. Masa nggak jalan kalau Pak? Baru yang kedua kuantitatif. Kuantitatif angka ya. Nah. Sudah saya tulis ini? Ya. Kalau sudah saya geser. Ini berdasarkan cara mendapatkannya. Ada kan tabel di situ? Coba perhatikan di LKPD. Berdasarkan cara mendapatkannya, berarti jawaban adalah 2 ya. Kalau kamu tanya langsung ke orangnya, berarti datanya data primer. Ya. Kalau kamu tanya ke orang lain, maksudnya tidak dari sumber yang asli, berarti data sekunder. Ya. Yang mana? Oh iya, sekarang masuk di sini. Sama di situ langsung situ. Iya, di sini kamu tentukan siapa yang kamu mau tanyakan itu. 6 orang. Di situ sana, di situ. Iya. Ya, terus dia nama siapa yang kamu mau. Ini. Sudah? Jadi kalau wawancara itu dia menggunakan data primer ya, karena bertanya langsung ke narasumber, ke orang yang mengalami. Sedangkan yang sekunder, informasi sudah dikumpulkan oleh pihak lain dan tidak secara langsung dari objek penelitian. Jadi cuman dari orang lain informasi. Ya, sudah? Oh, sekarang ya? Apa? Oh iya, boleh. Jadi satu-satu ya. Siapa yang kamu mau tanya pertama? Jam berapa kamu sampai di sekolah? Ah. Pulpen. Kadang. Oh. Iya. Nanti kepastian ini apa? Baru apa? Nanti jam berapa? Jam berapa tadi ngapi? Datang kemari. Ah itu. Pas jam 6. Jam 6. Jam 6 berapa? Pas jam 6. Iya. Jam 6 pas atau lewat? Jam 6 lewat 15. Jam 6,15. 6,15. 06 memang. 06. Di nomor pertanyaan nomor berapa itu? Ya, berarti nomor 1. Di Namarli Darlin. Bukan tidak ada. Iya. Mana Ti Darlin? Ini Darlin. Nah, berarti tulis 1. Baru DP jawaban tadi berapa? Jam berapa Darlin? Sudah? Sekarang? Nah, wawancara siapa yang kamu penama di situ? Itu pengamatan. Jadi kamu amati. Apa yang kamu amati? Jadi tidak perlu kamu tanya, langsung kamu tulis itu. Berdasar. Bola kaki. Iya. Jadi satu orang saja yang tulis ya. Yang lain saling wawancara, saling mewawancarai. Kira-kira saja. Yang mana? Yang Jarak rumah Pak Guru. kira-kira berapa? Ah, Jauh sekali. kira-kira dia. Oh, 15 jam.
Nah, punya otak mau baking baju tuh, Sen. Oh, bisa tambah lagi. Oke. Kilometer. Sampai 3 saat. Pakaian rapi, borpol apa ya? Melda. Tuh, kita orang ini. Cuti apel Pak Guru itu. Cuma pakaian apa lagi kau amati selain pakaian? Selain pakai. Ukuran badan. Jenis data kita apa tulis? Jenis data ini ya. Kalau dia angka, iya. Kalau dia angka nomor 1 angka berarti dia kuali atau kuanti? Kuanti. Kira-kira aja. Kuanti ya. Nah, ya terus nomor 1 kuanti berarti nama siswa dengan warna kesukaan. Di sini nama, di sini warna kesukaan. Nah, Warna kesukaan. iya. Tunggu sebesar kali ini. Supaya tidak mengganggu. Ah, itu dah. Nama siswa. Sudah? Seperti Aprilia Linggil ya? Jangan kita dulu. Nah ini. Nah itu aplikasi. Ada hobi selain olahraga? Oh iya. Jadi ini yang sudah kamu buat ya. Modelnya begini toh? Ya. Kalau sesudah begini sekarang kamu kelompokkan. Hobi yang di sini ya. Hobi yang di sini silakan kamu kelompokkan menjadi beberapa bagian ya. Ini kan kayak sepak bola, voli, menyanyi berdasarkan yang di sini ya. Bulu tangkis. Ya, selanjutnya sepak bola, berapa orang yang memilih sepak bola? Misalkan cuma 2, 1, 2, berarti sini tulis 2 ya. Voli, berapa orang? 2. Jadi bebas ya mau tulis di mana. Yang penting DP tabel begini. Oke? Ya, bebas mau tulis di mana. Ya, bebas. Ya, jadi keterangan di sini sesuai ya. Kalau ada yang Mbak pilih warna favorit, nah tulis di sini warna favorit. Berarti data yang di sini berdasarkan banyaknya kategori di sini. Misalkan yang Mbak pilih warna merah, ada yang pilih merah, tulis merah. Kuning, Mbak tulis kuning, tulis dia kuning. Baru di sini banyaknya data yang sama. Warna yang Mbak pilih merah berapa orang, yang Mbak pilih kuning berapa orang. Jadi tergantung ya mau fokus di apa, data apa yang kamu mau analisa. Dari 5 data tadi yang kamu kumpulkan, kamu mau ambil yang mana, yang kamu mau fokuskan. Sudah? Voli ada berapa? 2 orang. Badminton? Tak punya badminton. Ya. Puisi 1. Oke. Ah dia badminton. Mana? Kamu punya mana? Siapa kamu punya nama? Ini Darlin itu dia punya voli. Badminton kan. Ada olahraga? Hobi olahraga? Tambah lagi 1. Jangan bakal di kepala. Nah, olahraga. Semua kategori yang muncul di situ harus ada perwakilan di situ. Sudah selesai? Oke. Oke, kalau sudah selesai mohon perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini. Ayo buka Chrome-nya. Sekarang kita mau bikin dia dalam bentuk diagram begini ya. Diagram batang atau lingkaran. Nah, caranya membuat gini ya. Caranya membuat pertama tindih bagian sisipkan. Mana sisipkannya Pak Guru? Insert bahasa Inggris, insert. Oh, oke, baru Baru diagram. Ada tulisan di situ bahasa Inggrisnya apa ya? Diagram. Chart kalau tidak salah. Ini chart. Ya, sudah selesai kerja kelompoknya? Oke, sekarang baik silakan presentasi kelompok 1 duluan ya. Dipersilakan untuk kelompok 1 maju. Tidak usah, langsung saya tampilkan di sini kan punya data. Dari data yang kami kumpulkan. Data yang kami kumpulkan. Nah, baru warna kesukaan teman kami. Warna kesukaan teman kami berwarna biru Sebanyak 3. Nah, baru. Dan berwarna ungu sebanyak 3. Oke. Baru berikut adalah yang gambar. Diagram batang yang kami buat. Ya. Baru baca. Yang ini. Kategori terbanyak dan terendah tidak ada karena datanya sama-sama besar ya. Kategori terbanyak itu yang kamu baca.
Kategori terbanyak jumlahnya tidak ada karena ketiganya memilih ungu dan ketiga orangnya memilih biru. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke. Saya serahkan ke pemateri. Oke. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Yang tempat tiga pertanyaan wawancara untuk mendapatkan data tentang tema kalian. 1. Warna favoritmu. 2. Apa hobimu. 3. Kira-kira berapa jarak tempuh dari rumah ke sekolah. Oke. Dari data tersebut, sana tabel yang kamu bacakan. Dari data tersebut kami Mendapatkan data. mendapatkan data Ini. Ya. badminton 2 orang, volleyball 1 orang, olahraga 3 orang. Ya. Tidak ada. Ada lain? Oke. Bagaimana kalian memutuskan kategori untuk pengelompokan? Dengan mewawancarai mereka. Dengan mewawancari mereka. Apa manfaat menjadikan data dalam bentuk diagram? Agar dapat melihat mana yang paling banyak dan mana yang paling sedikit. Oke, mantap. Ada lagi? Oke. Oh, Sudah habis. sudah mereka yang itu. Baiklah kalau sudah. Baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, bagus. Kami fokus di apa? Kelompok 3. Data apa yang difokuskan dari 3 pertanyaan tadi? Fokus ke ya, jadi masak itu masuk di hobi ya? Hobi ya, fokus di hobi. Oke, dari data hobi yang kamu kumpulkan dari 6 responden, apa yang kamu dapatkan? Silahkan dibacakan. Yang itu ya, dibacakan saja itu tabel yang sudah terkelompok itu. Hobi memasak, main game, membuat layangan jumlah. Memasak 3, main game 2, membuat layangan 1. Ya, jadi dari 6 responden itu ya tampilannya. Jadi ada memasak 3, main game ada 2, membuat layangan 1 ya. Oke, silahkan disimpulkan mana data yang paling banyak dan mana data yang paling rendah berdasarkan diagram gambar. Oke. Apa kategori terbanyak dan beratnya? Dari 6 kategori adalah memasak lebih banyak dari membuat layangan. Oke. Apa kategori tersedikit dan berapa jumlahnya? Dari 6 kategori tersedikit adalah membuat layangan. Jika tidak ada, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu ya. Kata Man, apa yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini? Oke. Siapa yang mau? 1 orang saja? Perwakilan. Oke, silahkan Diki. Berdiri Diki, supaya lebih jelas. Cara berpikir komputasional dan cara mewawancarai dengan cara yang baik dan betul. Oke, ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk ini ya. Untuk Diki. Ya, jadi mungkin maksudnya Diki bisa saya sedikit. Ya. Dan mengelola data. Oke, jadi yang didapatkan adalah bagaimana cara mengumpulkan data ya. Yang saya sudah jelaskan tadi ada paling tidak ada 3 teknik dengan cara wawancara. Cara apa lagi? Mengumpulkan data dengan cara? Kalau mengumpulkan data dengan wawancara, dengan observasi mengamati langsung ya. Kemudian bagaimana mengolah data ya, mengkelompokkan data yang sama kategori, yang tadi ya, yang sama kategorinya, kemudian menyajikan data ya. Sebelumnya sudah bisa menyajikan data seperti itu? Pernah bikin
diagram tabel menyajikan data? Belum ya? Oke. Jadi saya harapkan ya materi pembelajaran hari ini bisa dipakai di pembelajaran yang materi mata pelajaran lain ya. Ya, bagaimana kamu menyajikan presentasi data dalam bentuk diagram ya, bagaimana cara mengumpulkan data. Oke, mungkin hanya itu saja ya materi untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari pengolahan data lebih lanjut ya. Ini baru dasarnya. Jadi lebih kompleksnya nanti di pertemuan berikutnya melakukan analisis data. Mungkin sekian pembelajaran hari ini, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diatur ke posisi semula mejanya.